Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-645. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, di dalam pondoknya, Swandaro pun telah mengenakan pakaian yang khusus. Bahkan ia telah mengenakan perhiasan yang meskipun belum selengkap yang akan dipakainya di saat ia akan dipersandingkan. Untaian bunga melati yang dibawa oleh Agung Sedayu telah dikenakannya pula. Seuntai di hulu keris, seuntai yang panjang dikenakan di lehernya, kemudian 2 kuntum di atas telinganya, sebelah menyebelah. Kawan-kawannya, para pengawal dari Sangkal Putung pun sempat pula mengganggunya, seperti gadis-gadis dan perempuan mengganggu Pandanwangi. Namun Swandaro hanya sempat tertawa saja, apalagi Swandaro sama sekali tidak diganggu oleh perasaan-perasaan lain, seperti yang terjadi pada Pandanwangi. Selagi Swandaro dan para pengiringnya bergurau dengan riuhnya, Agung Sedayu yang gelisah berjalan sambil menundukkan kepalanya ke Pakiwan. Ternyata berbagai macam perasaan telah bergejolak di dalam hatinya. Bukan saja usahanya menindas gambaran wajah Pandanwangi yang bagaikan bercahaya, tetapi juga kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada dirinya jika kelak pada suatu saat ia kawin dengan Sekar Mirah. Apa yang dapat aku lakukan jika saat perkawinan itu tiba? Tentu aku tidak akan mampu mematut diri seperti Swandaro, bahkan dengan segala macam persiapan perhelatan di Sangkal Putung. Terbayang di angan-angan Agung Sedayu kemampuan yang ada pada dirinya dan keluarganya. Saat kakaknya kawin, tidak ada perhelatan sebesar yang diselenggarakan oleh Ki Gede Menoreh. Juga sudah tentu tidak sebesar nanti yang akan diselenggarakan di Sangkal Putung. Untara lebih senang hari-hari perkawinannya berlangsung dengan sederhana. Tetapi karena ia adalah seorang senopati besar, maka kesederhanaannya itu justru memberikan kewibawaan kepadanya, bukan saja di dalam sorotan para prajurit dan rakyat di sekitarnya, namun sebenarnya lah bahwa Untara adalah seorang senopati yang prasojo. Meskipun demikian, dalam kesederhanaan itu nampak juga keagungan karena jabatannya. Para prajurit bersiaga dengan sepenuhnya di sepanjang perjalanan maupun di rumah kedua pengantin itu, di rumah pengantin perempuan dan di rumah Untara sendiri. Sekarang Swandaro kawin dengan segala macam kebesaran karena kedua orang tua sepasang pengantin itu cukup mempunyai biaya untuk menjadikan hari-hari perkawinan itu menjadi sangat meriah. Selain biaya yang memang sudah tersedia, keduanya adalah anak orang-orang terpenting di kedua tempat dari asal mereka. Swandaro anak seorang Demang yang cukup di Sangkal Putung, sedang Pandanwangi adalah anak kepala tanah perdikan di Menoreh. Jika kelak aku kawin, berkata Agung Sedayu kepada diri sendiri, tentu Kakang Untara
tidak akan berniat sama sekali menyelenggarakan perhelatan sebesar perhelatan yang kini disiapkan di Sangkal Putung saat ngunduh pengantin. Tentu tidak akan diselenggarakan melampaui saat Kakang Untara sendiri kawin. Apalagi aku sudah tidak mempunyai orang tua, sehingga kemampuan yang dapat diberikan oleh paman dan bibi adalah kemampuan yang terbatas sekali. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam, namun persoalan itu mengejarnya lagi. Katanya di dalam hati, aku sendiri sebenarnya tidak mempunyai keberatan apapun juga seandainya perkawinanku itu sama sekali tidak diramaikan dengan perhelatan apapun juga, apalagi bermacam-macam pertunjukan. Aku pun sama sekali tidak menyesal. Tetapi apakah demikian pula dengan Sekar Mirah? Kegelisahan itu justru semakin mencekamnya, sehingga jantung Agung Sedayu rasa-rasanya berdentang semakin cepat. Namun tidak ada yang dapat memberinya petunjuk apapun juga, karena Agung Sedayu menyimpan kegelisahan itu di dalam hatinya. Ia tidak dapat mengatakannya kepada siapapun juga. Satu-satunya keluarganya adalah kakaknya, Untara. Tetapi sudah tentu Untara tidak akan dapat mengerti perasaannya. Dengan tegas Untara akan berkata kepadanya, "Itu tergantung kepadamu. Jika kau memang menghendaki, jadilah. Jika calon istrimu itu berkeberatan, jangan kau hiraukan. Sejak saat perkawinanmu, kau dan istrimu harus saling memaklumi keadaan masing-masing. Jika Sekar Mirah seorang gadis yang baik, ia tidak akan terlampau banyak menuntut apapun juga yang sulit kau laksanakan." Tetapi sekilas terbayang di angan-angan Agung Sedayu sikap Sekar Mirah yang keras dan tinggi hati. Seperti Untara, ia pun akan berkata dengan lantang, "Perkawinan kita harus diselenggarakan dengan meriah. Setidak-tidaknya seperti Kakang Swandaru, baik saat perhelatan di Tanah Perdikan Menoreh maupun di Sangkal Putung. Kita pun harus merayakan hari-hari perkawinan kita di Sangkal Putung dan di Jatianom. Bukankah kakakmu seorang perwira muda yang terpandang? Seorang senopati besar yang mempunyai pengaruh yang luas." "Oh." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Angan-angan itu ternyata membuatnya menjadi sangat gelisah dan cemas. Dalam pada itu, ketika ia sudah kembali dari Pakiwan, dilihatnya Swandaru sedang mengenakan untaian bunga yang dibawanya dari bilik pengantin perempuan. Anak muda yang gemuk itu nampak cukup tampan pula. Sekali-sekali terdengar suara tertawanya jika kawan-kawannya yang mengiringinya mengganggunya. "Kau pantas mendapat kehormatan yang tinggi, Swandaru," berkata seorang kawannya yang ikut serta mengawalnya. "Kau pantas disebut seorang tumenggung dengan pakaianmu itu. Untaian bunga melati itu membuatmu semakin nampak berwibawa. Tidak seorang pun yang akan menduga bahwa kau adalah anak Kademangan Sangkal Putung." Swandaru tertawa. "Aku kira perkawinanmu melampaui perhelatan perkawinan para pemimpin di Demak dan di Mataram. Kau lihat, perkawinan Sutawijaya dengan gadis dari Kalinyamat itu, tidak seorang pun melihat upacara semeriah ini. Perkawinan itu berlangsung begitu saja, bahkan dengan diam-diam," sahut yang lain. "Tidak, Kanjeng Sultan telah memberikan restunya. Seandainya perkawinan itu diselenggarakan dengan meriah, tidak akan ada kesulitan apapun lagi," sahut yang mula-mula. "Kesulitan perasaan?" jawab yang lain. Mereka masih saja berkelakar terus. Kawan-kawannya ternyata mengagumi Swandaru dalam pakaian midodareni itu. Dalam guro itu, Swandaru bahkan berkata pula, "Jika sekarang aku seperti seorang tumenggung, maka besok aku tentu seperti seorang pangeran."
Suara tertawa itu telah meledak, tetapi suara tertawa itu terputus ketika seorang tua memasuki biliknya sambil berkata, "Angger Swandaru, jika kau sudah selesai berpakaian, marilah, duduklah di pendopo. Beberapa orang-orang tua dari tanah perdikan menoreh yang belum pernah melihatmu ingin bertemu barang sebentar. Sedangkan mereka yang telah mengenalmu saat api berkobar membakar ingin melihatmu dalam pakaian yang lain dari pakaian seorang yang hidup dalam asap api peperangan yang menyala di menoreh ini." Swandaru mengangguk sambil menjawab, "Baik paman, aku akan segera pergi ke pendopo." Ketika orang tua itu pergi, maka orang-orang tua dari Sangkal Putung yang melayaninya pun segera mempersiapkan Swandaru dan kemudian membawanya ke pendopo. Ternyata di pendopo rumah yang disediakan bagi pengantin laki-laki itu sudah ada beberapa orang tua dari menoreh yang duduk menunggu. Ketika mereka melihat Swandaru, maka mereka pun segera bergeser sambil memandanginya dengan penuh kekaguman. "Inilah calon menantu Ki Gede," berkata seorang tua yang pernah mengenal Swandaru sebelumnya. Kemudian dengan senyum di bibirnya, ia mempersilahkan Swandaru duduk di sebelahnya. "Hampir setiap orang dari tanah perdikan ini telah mengenalnya," berkata orang tua itu. "Meskipun ia seorang anak muda dari Sangkal Putung, dan saat ini ia baru merupakan calon menantu Ki Gede, namun sebenarnya lah ia memiliki jasa yang barangkali lebih banyak dari anak-anak muda daerah ini sendiri di atas tanah perdikan menoreh." Setiap orang di pendopo itu mengangguk-angguk, apalagi yang memang sudah mengenal Swandaru dalam peperangan yang pernah menyala di atas tanah perdikan ini. Sedangkan mereka yang belum mengenal dari dekat pun mengangguk-angguk sambil bergumam, "Jadi inilah anak muda yang dikagumi oleh setiap orang dari tanah perdikan menoreh." Di sudut lain dari pendopo itu, Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar duduk berdekatan. Di belakangnya, Agung Sedayu rasa-rasanya menjadi sangat gelisah oleh perasaannya sendiri. Tetapi ternyata bukan saja Agung Sedayu yang menjadi gelisah karena persoalannya sendiri, tetapi rasa-rasanya di hati Kiai Gringsing pun telah membayang sesuatu yang menggelisahkannya pula. Ia melihat sikap Swandaru yang mulai dibayangi oleh sifat dan wataknya yang sebenarnya. Di dalam asuhannya, Kiai Gringsing masih sempat mengendalikan sifat dan watak anak muda yang gemuk itu. Namun dalam saat-saat tertentu, sifat itu masih juga muncul di luar sadar. Dan kini Swandaru duduk dengan dada tengadah. Sambil mengangguk-angguk kecil, ia tersenyum mendengarkan pujian orang-orang menoreh atasnya. Bahkan seorang tua berkata, "Angger Swandaru tidak perlu merasa berada di tempat lain. Tanah perdikan menoreh adalah rumahmu sendiri. Pandanwangi adalah satu-satunya anak Ki Gede. Jadi siapa lagi yang kelak akan mengendalikan tanah perdikan ini selain Angger Swandaru?" Rasa-rasanya dada Swandaru menjadi penuh dengan kebanggaan. Tiba-tiba saja ia melihat orang-orang yang ada di sekitarnya itu pada suatu ketika akan tunduk di bawah perintahnya. Orang-orang tua dari Sangkal Putung tentu akan menghormatinya sebagai pewaris satu-satunya dari kademangan yang besar dan subur itu. Sedangkan orang-orang dari tanah perdikan menoreh menganggapnya sebagai orang yang paling berjasa dan bahkan yang kelak akan menggantikan kedudukan Ki Gede Menoreh. Sehingga dengan demikian,
Ketika terpandang olehnya dalam cahaya obor dedaunan yang hijau kehitam-hitaman di halaman, maka rasa-rasanya ia melihat tanah perdikan menoreh yang terbentang di bawah bukit menoreh yang membujur ke utara itu sebagai telatah yang sudah berada di bawah kekuasaannya. Sanjungan orang-orang menoreh terhadapnya membuat dada Swandaru rasa-rasanya menjadi bertambah sesak oleh kebanggaan tentang dirinya, sehingga dalam saat yang demikian ia tidak ingat lagi untuk memanggil Agung Sedayu agar duduk di sebelahnya mengawaninya, seperti ketika ia kesepian di saat-saat menjelang hari perkawinannya di Sangkal Putung. Meskipun Swandaru melihat juga Agung Sedayu yang duduk di belakang gurunya dan Ki Sumangkar, namun ia sama sekali tidak memanggilnya, bahkan menegurnya. Tetapi Agung Sedayu sama sekali tidak memperhatikan sikap Swandaru. Ia sedang digelisahkan oleh perasaannya sendiri. Karena itulah, maka meskipun ia duduk di pendopo di antara beberapa orang lain yang sibuk membicarakan Swandaru, namun angan-angannya telah menerawang ke dunia angan-angan yang sangat jauh. Berbeda dengan Agung Sedayu, maka Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar mulai memperhatikan Swandaru pada saat-saat yang agak terlepas dari kebiasaan yang ditempakan oleh Kiai Gringsing terhadapnya. Di medan perang, di padang pengembaraan, dan di pematang yang berlumpur, Swandaru sempat mengendalikan diri. Tetapi di tengah-tengah orang-orang tua yang seolah-olah mengerumuninya untuk menyatakan kekaguman mereka di antara puji dan sanjung, maka yang telah terdesak jauh ke bawah pengendalian diri di luar sadar telah melonjak kembali, sebagaimana sifat dan watak anak muda yang bertubuh gemuk itu, yang sejak masa kanak-kanaknya hidup dengan manja dan terpenuhi segala keinginannya. Sementara itu, di rumah Ki Gede Menoreh, Pandan Wangi pun telah mulai dikerumuni oleh orang-orang perempuan yang ingin melihat wajahnya yang tentu menjadi berbeda dengan wajahnya sehari-hari. Hampir setiap orang menjadi kagum akan kecantikan gadis itu. Setiap orang yang sehari-hari mengenalnya sebagai seorang gadis yang lembut tetapi di saat-saat tertentu dapat berubah menjadi harimau betina itu, menjadi terheran-heran melihat wajah yang seakan-akan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Namun perempuan-perempuan itu pun ikut serta menahan hati ketika mereka melihat di mata gadis yang cantik itu telah mengembang air mata. Mereka menyadari bahwa tentu ada sesuatu yang bergejolak di hati gadis itu. Adalah wajar sekali bahwa di saat menjelang hari perkawinan, tetapi tidak ditunggui oleh ibunya yang sudah mendahului menghadap Tuhannya, rasa-rasanya hati menjadi pedih. Tetapi tidak seorang pun yang mengetahui bahwa perasaan Pandan Wangi bukannya sekedar berhenti pada kesepian yang mencekamnya di dalam keramaian itu. Bukan saja bahwa ia tidak ditunggui oleh ibunya, namun gambaran ibunya itu telah dirangkapi oleh peristiwa-peristiwa yang telah melibatkan keluarganya ke dalam bencana. Tiba-tiba saja terbayang saat-saat ibunya dikerumuni oleh perempuan-perempuan tua seperti dirinya saat itu. Namun ibunya sudah bukan seorang gadis lagi, karena kehadiran seorang laki-laki lain di samping ayahnya yang kemudian menjadi kepala tanah perdikan ini. Sebuah keluhan telah menggetarkan bibirnya. Tetapi Pandan Wangi kemudian sempat bersyukur, meskipun di hatinya juga terukir dua wajah laki-laki.
namun ia telah memasuki jenjang perkawinan dengan kegadisannya yang utuh. Tetapi hatiku tidak utuh. Pandanwangi berteriak di dalam hati. Ini berarti aku sudah mulai berkhianat di hari permulaan. Rasa-rasanya hati Pandanwangi menjadi semakin pedih. Bagaimanapun juga, ia berusaha namun air yang mengalir dari matanya menjadi semakin deras. Bahkan Pandanwangi pun kemudian terisak-isak. Setiap kali lengannya mengusap air di matanya, maka rias di wajahnya pun menjadi tergores oleh usapan itu pula. Perempuan tua yang meriasnya melihat Pandanwangi menangis. Dengan sabar ia pun kemudian membisikkannya. Sudahlah Pandanwangi, kau tidak perlu menangis di hari yang berbahagia ini. Apapun yang menyebabkan kau menangis, sebaiknya kau sisihkan dari hatimu. Setiap orang yang datang di malam ini ingin melihat wajahmu yang cantik dan cerah. Jika wajahmu kau hiasi dengan air mata, maka pertemuan di malam itu dari ini akan menjadi suram. Pandanwangi mengangguk. Marilah, aku perbaiki rias di wajahmu. Pandanwangi tidak menyangka dibiarkannya perempuan tua itu memperbaiki rias di wajahnya yang basah oleh air matanya. Dengan sekuat hati ia kemudian melawan tangis yang masih saja terasa menyekat di lehernya. Dalam pada itu, Sekar Mirah yang ikut menunggui Pandanwangi telah tersentuh pula oleh perasaan iba. Gadis itu tidak beribu lagi. Itu sajalah yang berkesan di hatinya, tidak lebih. Untuk mengurangi perasaan pepat di hatinya, Sekar Mirah justru telah meninggalkan ruang itu dan turun ke halaman. Terasa angin malam yang sejuk telah menyentuh tubuhnya. Tubuhnya yang langsing sesuai dengan kemampuannya memegang pedang. Tetapi tubuh itu juga penuh berisi. Dalam saat-saat seperti itu, seperti juga para pengiring yang lain juga, Sekar Mirah pun telah berpakaian dengan rapi. Ia pun mencoba merias dirinya sendiri, agar di dalam suasana yang cerah itu, ia tidak nampak terlampau suram jika pada suatu saat ia harus berada di samping Pandanwangi. Sejenak Sekar Mirah termangu-mangu, dipandanginya beberapa orang yang nampak selalu sibuk kian kemari. Cahaya obor yang terang benderang di seluruh halaman, dan rasa-rasanya tanah perdikan malam itu tidak akan tidur sama sekali. Di sudut padukuhan induk sekelompok anak-anak muda yang berjaga-jaga telah membuat suasana menjadi semakin ramai. Sedangkan di Banjar, terdengar suara gamelan yang riuh pula. Di Banjar itu, ternyata sekelompok anak-anak muda sedang berlatih menari. Besok mereka akan meramaikan hari perkawinan Pandanwangi yang meriah. Pada saat Sekar Mirah termenung di bawah cahaya obor di halaman, seorang anak muda lewat dengan tergesa-gesa melintas di hadapannya. Semula anak muda itu tidak menghiraukan Sekar Mirah yang juga tidak memperhatikannya. Namun tiba-tiba saja anak muda itu berhenti sejenak. Dipandanginya wajah gadis itu sesaat. "Sekar Mirah?" sapa anak muda itu. Sekar Mirah berpaling. Sambil mengerutkan keningnya, ia mencoba mengamati wajah itu. Namun Sekar Mirah pun kemudian tersenyum sambil menyahut. "Kau nampak sibuk sekali, Prastowo." Prastowo pun tertawa. Jawabnya, "Tidak, aku sekedar membantu. Apa saja yang dapat aku lakukan?"
Aku tidak dapat berbuat lebih banyak dari menyerahkan tenagaku. Apalagi aku agak terlambat datang. Kenapa kau baru datang hari ini? Aku berada di rumah ini, tetapi 3 hari yang lalu, aku pulang untuk menunggui rumah karena ayah dan ibuku ada di sini. Iya, aku sudah melihat ayah dan ibumu sore tadi. Tetapi bukankah sekarang rumahmu juga kau tinggalkan? Terpaksa, tetapi sudah aku serahkan kepada para penjaga. Kau sudah bertemu dengan Kakang Swandaru dan Kakang Agung Sedayu? Prastowo menggeleng. Belum, aku terlalu sibuk. Aku harus pergi ke sana kemari, mencari perlengkapan yang kurang. Meskipun Paman Argopati sudah menyiapkan lama sebelumnya, tetapi ternyata masih ada juga yang kurang. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Katanya, Itu wajar sekali. Di mana-mana pun terjadi serupa itu. Hal-hal di luar perhitungan kadang-kadang tumbuh di saat yang sudah terlalu dekat, seperti sekarang ini. "Maaf Sekar Mirah," berkata anak muda itu. "Aku harus menemui ibuku karena aku sedang melakukan sesuatu untuknya." Sekar Mirah tersenyum. Jawabnya. Silahkan. Prastowo pun tersenyum pula. Di luar sadarnya, ia memandang wajah Sekar Mirah yang meskipun sederhana, telah merias dirinya. Terasa sesuatu tergerak di hati anak yang masih sangat muda itu. Sekar Mirah yang pernah dikenalnya sebagai seorang gadis bersenjata seperti Pandan Wangi itu, kini nampak benar-benar sebagai seorang gadis yang cantik. Wajahnya yang agak tengadah dan dagunya yang terangkat. Di mata Prastowo membuat Sekar Mirah nampak sebagai seorang gadis yang berwibawa dan penuh dengan gairah hidup yang menyala di dadanya. Sekar Mirah mengangguk kecil, namun hampir di luar sadarnya, sesuatu merambat di wajahnya yang cantik itu. Namun kemudian terasa wajah itu menjadi panas. Ketika Sekar Mirah kemudian menundukkan wajahnya itu, dengan tergagap Prastowo berkata, Sudahlah, aku minta maaf Sekar Mirah, aku akan ke belakang." Sekar Mirah mengangguk kecil, namun hampir di luar sadarnya, bibirnya terbersit sepercik senyum. Dengan tergesa-gesa, Prastowo meninggalkan gadis itu berdiri termangu-mangu. Namun tanpa dikehendakinya, Prastowo itu berpaling setelah beberapa langkah ia meninggalkan Sekar Mirah. Untunglah bahwa Sekar Mirah saat itu tidak sedang memperhatikannya, karena seorang perempuan yang lewat sedang menyapanya. "Sekar Mirah nampak cantik sekali," desis Prastowo yang masih sangat muda itu. Namun kemudian ia berdesis, "Apa peduliku? Ia datang bersama Agung Sedayu. Sudah tentu setelah Swandaru, maka Sekar Mirah pun tentu akan kawin pula." Prastowo pun kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya, seolah-olah ingin mengibaskan angan-angan itu dari kepalanya. Namun rasa-rasanya bayangan itu justru melekat di pelupuk matanya, dan setiap kali ia bergumam di dalam hati, "Sekar Mirah memang cantik, cantik sekali." Sementara itu, Sekar Mirah pun kemudian melangkahkan kakinya. Sejenak ia berdiri termangu-mangu di halaman. Namun kemudian ia pun pergi ke regol yang terang benderang. Sekali lagi ia tertegun ketika ia bertemu dengan seorang anak muda yang menyapanya. Ketika Sekar Mirah memperhatikan wajah yang kemerah-merahan oleh cahaya obor itu, maka ia pun berdesis, Rudito? Rudito tersenyum. Jawabnya, "Iya Sekar Mirah, kau masih ingat aku?"
Sekar Mirah tersenyum pula sambil bertanya. Kau sudah bertemu dengan Kakang Swandaru dan Kakang Agung Sedayu? Sudah, aku juga baru saja dari Pondok Swandaru. Ia sudah selesai berpakaian. Wajahnya nampak cerah sekali. Di sana ada Agung Sedayu dan orang-orang tua. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Rasa-rasanya ia ingin sekali pergi melihat Swandaru. Tetapi ia merasa segan pula. Karena di sana tentu banyak anak-anak muda, bukan saja para pengiring dari Sangkal Putung, tetapi juga anak-anak muda dari tanah perdikan menoreh. Apakah kau akan pergi ke sana, Sekar Mirah? Bertanya Rudito. Sekar Mirah termangu-mangu sejenak, namun ia pun menggeleng sambil menjawab. Tidak sekarang. Dan kau akan pergi kemana? Aku hanya kepanasan di dalam. Rudito mengangguk-angguk. Lalu katanya, baiklah, aku akan pergi ke belakang sebentar. Silahkan. Jawab Sekar Mirah. Rudito pun kemudian melangkah meninggalkannya. Langkahnya lamban dan seolah-olah sama sekali tidak mempunyai kepentingan apapun dengan kesibukan di seluruh halaman itu. Bahkan di seluruh tanah perdikan menoreh, berbeda sekali dengan langkah Prastowo yang cepat dan nampak sibuk sekali. Anak malas. Desis Sekar Mirah. Seharusnya ia bersikap sebagai anak laki-laki yang cekatan dan tangkas. Prastowo adalah gambaran dari seorang anak muda yang mempunyai gairah hidup yang besar. Untuk beberapa saat Sekar Mirah masih memandangi langkah Rudito yang lambat menuju ke Gandok. Sejenak kemudian barulah Sekar Mirah melangkah, tetapi ia pun tidak dapat berdiri berlama-lama di regol halaman itu, karena di gardu sebelah beberapa anak muda duduk sambil berbicara dan berkelakar. Beberapa orang pengawal yang bertugas justru tidak mendapat tempat untuk duduk di dalam gardu, sehingga mereka berdiri saja di sisi regol yang terang benderang di bawah lampu obor yang berlipat dari jumlah lampu obor yang biasa terpasang. Dengan mereka-reka tentang hari depannya sendiri, Sekar Mirah melangkah kembali ke ruang dalam. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.